Selama kakak mengajar di kelas 4, kendala apa saja yang jenengan ketahui terutama dalam mata pelajaran IPAS? Biasanya kalau anak kelas 4 itu materi IPAS kan ada materi gabungan dari pelajaran IPA dan IPS. Untuk materinya kebanyakan itu materi harusnya praktek ya. Berarti ada pertama ada fotosintesis terus sama perubahan energi. Kalau fotosintesis itu kan biasanya anak bingungnya itu proses dalam penyerapan cahaya matahari. Kalau di perubahan energi, anak itu harus diberikan praktek. Semisal perubahan energi listrik menjadi cahaya, listrik menjadi gerak, dan lain sebagainya seperti itu. Bon? Terus bagaimana cara jenengan mengatasi kendala tersebut? Cara untuk mengatasi kendalanya itu dengan cara yang pertama itu praktek. Semisal dari fotosintesis tersebut anak diajak untuk keluar kelas. Yang pertama bisa. Terus yang kedua, anak bisa disuruh membawa tanaman dari rumah. Ya, nanti disuruh mengamati tanaman yang dibawa itu dalam proses fotosintesis. Yang kedua, untuk perubahan energi. Perubahan energi anak bisa mengamati di lingkungan sekitar kelas. Misalnya ada listrik, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya atau energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Kalau di dalam kelas biasanya ada lampu, ada kipas, ya. Kalau ada jam berarti dia menggunakan energi kimia dengan menggunakan baterai. Terus media apa saja yang jenengan gunakan selama ini untuk membantu siswa dalam memahami materi IPAS? Untuk media yang pertama untuk fotosintesis yaitu menggunakan media tanaman. Dibantu media tanaman. Terus untuk yang energi, perubahan energi itu menggunakan media pertama untuk kimia itu perubahan energi kimia menggunakan baterai. Baterai kita mengubahnya menjadi energi cahaya bisa. Kita sambungkan dua kabel nanti disambungkan ke plus dan minusnya. Terus untuk yang menggunakan energi listrik kita menggunakan alat yang ada di kelas, misalnya dari lampu atau kipas. Bagaimana respon media apa saja yang bagaimana respon atau antusiasme siswa selama pembelajaran IPAS berlangsung? Antusias anak itu lebih condong kalau kita menggunakan praktek. Nah, kalau dari teori, anak itu masih bingung karena dia masih bentuknya gambar. Tapi kalau sudah masuk ke praktek, anak akan lebih mengamati bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana cara jenengan menilai kemampuan berpikir kritis selama proses pembelajaran berlangsung? Untuk cara penilaian berpikir itu kita lihat dari bagaimana respon anak terhadap pelajaran tersebut. Semisal dia aktif dalam bertanya, aktif dalam rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Terus yang kedua dia dalam metode pengamatan benar-benar dengan serius. Apakah jenengan pernah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran? Ya, pernah. Seperti apa? Kita menggunakan yang pertama menggunakan metode penayangan video untuk proses pembelajaran dalam arti seperti materi-materi perubahan energi, fotosintesis dan lain-lain itu. Apakah jenengan mengetahui artikel Storyline 3? Jika sudah, apakah Anda pernah menggunakan media tersebut dalam proses pembelajaran? Artikulan 3 itu berarti menggunakan sejenis e-learning dah. Aplikasi. Aplikasi. Video, pembuatan video animasi, Pak. Oh, kita yang buat apa kita yang menayangkan? Kita yang membuat dan juga menayangkan. Kalau membuat pribadi belum, tapi kalau menayangkan animasinya sudah menggunakan tadi video-video yang untuk menambah wawasan materi lagi. Menurut Bapak, media seperti apa yang tepat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar? Media yang utama itu aslinya pertama proyektor, ya kan? Kita bisa menayangkan beberapa tambahan materi menggunakan animasi tadi. Tapi di dalam sini saya belum pernah membuatnya sendiri, masih menggunakan yang dibuat orang lain untuk saya tayangkan lagi.
Bagaimana respon Bapak terhadap penggunaan media artikel Storyline 3 sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran materi IPAS? Untuk penggunaan media ini sebenarnya sangat menunjang, ya kan? Tapi sedikit susahnya itu dalam proses pembuatan videonya itu, gitu ya. Kita disuruh membuat video dalam bentuk 3 dimensi, yang benar-benar bergerak kan. Nah, dari situ proses pembuatannya tidak mudah dan tidak bisa secepat membuat video yang kita, misalnya video-video biasa, bukan video yang seperti 3 dimensi kan. Kita harus, misal kita menggunakan hewan ini tidak boleh diam. Misal diam, ini misal hewan ini membutuhkan rantai makanan, kambing makan rumput, kan tidak mungkin kambing itu hanya diam, pasti dia nanti bergerak untuk memakan rumputnya. Nah itu. Apakah siswa sudah memahami konsep dasar fotosintesis pada pembelajaran sebelumnya? Untuk sebelumnya di kelas 3 itu sudah ada materi dasar sebelum fotosintesis, ada pengenalan tumbuhan jati hijau atau jati hijau daun. Dan di kelas 4 ini untuk pematangan materi pembelajaran fotosintesisnya. Apakah saya digunakan untuk mendapatkan data materi topik IPAS pada tahun ajaran sebelumnya? Ya, boleh. Nanti saya berikan data materi dan topik IPAS pada tahun ajaran sebelumnya. Terima kasih. Pak minta tanda tangan sama namanya gimana?